Terima kasih pertanyaannya. Dok, apakah anak-anak bisa terkena diabetes dan bagaimana cara mengatasinya nih? Ya, jadi kalau pada anak-anak diabetes itu biasanya diabetes tipe 1. Nah, diabetes itu ada macam-macam. Kalau di orang awam dia akan sebutnya diabetes basah, diabetes kering. Itu adalah mitos. Jadi diabetes pembagiannya bukan basah, kering, atau demek-demek gitu, bukan ya. Pembagian diabetes itu diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, diabetes tipe lainnya. Jadi dia punya beberapa macam pembagian. Nah, diabetes tipe 1 itu paling banyak pada anak-anak. Penyebabnya apa? Salah satunya karena genetik. Jadi, karena bawaan lahir ya, karena ada kerusakan atau variasi pada gen yang mengkoding produksi dari insulin. Itu bisa terjadi. Yang kedua, karena proses autoimun. Itu juga bisa terjadi ya. Jadi kalau pada anak-anak paling sering memang tipe itu, dan untuk itu kalau misalnya ada sahabat sehat yang anaknya mendadak gula darahnya tinggi, jangan lupa coba dikonsulkan dengan dokter spesialis anak endokrin, karena nanti mereka akan menentukan apakah ini memang tipe 1 atau bukan. Karena kemarin saya juga menemukan pasien umur 16 tahun laki-laki datang ke saya dengan berat 95 kg, gula darahnya 480, nggak main-main, itu tinggi sekali. Dia dikonsulkan oleh dokter penyakit dalam waktu itu ya, padahal usianya baru 16, dan diduga karena tipe 1, jadi dikasih insulin. Begitu diatur dietnya sama saya, dalam waktu 3 bulan, akhirnya pasien ini tidak menggunakan insulin sama sekali dan tidak menggunakan obat oral diabetes. Apa yang dilakukan? Perubahan gaya hidup. 1, berat badan turunkan, sekarang beratnya sudah di angka 75 kilo dari 95. Signifikan ya dok? Ya, dan gula darahnya normal loh. Jadi setiap bulan masih kontrol untuk cek gula darahnya. Kemudian aktivitas fisik setiap hari, ketemu saya olahraga. Kemudian dietnya pasti diatur. Ya, jadi tadi saya udah sebutkan bahwa obesitas adalah risk factor. Ya, faktor risiko untuk timbulnya diabetes. Jadi, sahabat sehat ingat, jangan gendut. Jadi kalau punya anak, aduh anaknya gendut, lucu ya dok, ngegemesin. Nggak lucu sahabat sehat. Ya. Justru bahaya ternyata bahaya ya, gula ya. darahnya. Nanti kalau gula darahnya sudah naik, baru ngegemesin. Ya toh, jangan. Jadi obesitas itu sudah tidak lucu. Anak itu harus ikut pertumbuhan dan perkembangannya sesuai dengan grafik tumbuh kembang anak. Jadi berilah makan pada anak sesuai kebutuhannya. Jangan berlebihan, aduh anak satu-satunya, duit kita banyak, mau buat siapa lagi ya dok kalau punya duit, kalau bukan buat anak. Ingat, hati-hati kasih makan anak ya. Karena pasien saya yang 16 tahun itu setiap hari minumnya adalah soft drink. Oh betul ya dok ya, karena yang soft drink itu kan memang untuk Gulanya tinggi ya sekali. dok ya. Iya. Gulanya tinggi sekali dan memang katanya dianggap tidak baik ya dokter Pasti ya nggak baik untuk juga. kesehatan. Ya. Karena di mana-mana yang berlebihan tadi yang sudah kita bahas sebelumnya itu tidak mungkin baik bagi kesehatan kita. Jadi pasien dokter sekarang nih sudah bisa berolahraga juga, sudah jaga makan gitu ya dokter ya. Dan dia tetap diabetes. Kalau diabetes kan diabetes tidak bisa disembuhkan ya, sahabat sehat harus ingat, tapi bisa dikendalikan. Nah, dikendalikannya menggunakan apa? Menggunakan diet, olahraga, atau obat-obatan. Nah, kebetulan pasien saya yang 16 tahun itu menggunakan diet dan olahraga. Bagus banget kan? Stabil, terkendali. Ya. Jadi faktor resikonya diperbaiki, pola makannya diperbaiki, dan diedukasi. Anaknya tahu persis apa yang harus dia lakukan. Tapi nggak semua orang mengerti. Kadang-kadang kita edukasi, kayak saya juga ada satu pasien, saya edukasi, saya dimusuhin tuh dokter Adel. Waduh, kenapa dok? Ya dokter Ida kok larang-larang saya makan sih dok? Gitu. Sebenarnya bukan melarang, tapi mengatur apa yang boleh dimakan dalam jumlah yang banyak dan apa yang harus dikurangi atau dibatasin. Jadi makannya jangan saban hari ya dokter Adel. Kalau pengen manis pakainya sweetener, kayak gitu-gitu yang selalu saya ajarkan pada pasien. Oke, pertanyaan berikutnya dari M. Fadli Adrian. Terima kasih pertanyaannya. Dokter Ida, orang tua saya pekerja dan mengidap mungkin diabetes C.
ada kiat bagaimana tadi untuk menghadapi new normal. Itu kira-kira gimana tuh dokter mungkin menjawab untuk pertanyaan dari Adrian tadi? Ya, jadi prinsipnya tetap 4 pilar ya, Adrian, jangan lupa kasih tahu papahnya karena papahnya masih bekerja ya tadi katanya. Jadi edukasi, dengarkan, kalau papa nggak bisa dengar karena kerja, Adrian yang dengarkan, nanti disampaikan. 4 pilar penanganan diabetes tetap jalankan, diet dibawa dari rumah. Jadi minta mama siapkan lunchbox makanan buat dibawa, bekal makanan. Di situ harus ada nasinya, kemudian ada lauknya, ada tahu tempenya, ada sayurannya, dan ada buah. Semua dibawa dari rumah sehingga nanti bisa makan di kantor. Nah, dalam perjalanan rumah ke kantor, ikutin aturan yang sudah dikeluarkan oleh Kemenkes dan WHO. Ya, jangan lupa pakai masker. Kemudian kalau di kendaraan umum, tangan jangan selamitan. Kadang kita suka megang ini, megang jendela, megang pot, semua dipegangin. Jangan selamitan. Kalau kita harus pegang-pegangan tangan, pegang tangan itu aja satu. Ya, masker, social distancing, itu semua sudah diatur harusnya ya. Begitu sampai ke kantor, cuci tangan segera, jangan lupa. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, jangan nyentuh-nyentuh. Bawa makanan yang sudah dianjurkan oleh dokter dengan pola diet yang sudah diatur dari rumah, sehingga nanti di kantor makan bekal yang sudah dibawa dari rumah ya. Itu mungkin yang bisa diusulkan. Lalu yang berikutnya, obat yang dikasih oleh dokter harus digunakan ya. Kemudian untuk meningkatkan daya tahan tubuh, itu biasanya kan tadi dokter Adel nanya, mungkin untuk imunitasnya dok mau dikasih makan apa? Biasanya kita kenal vitamin ya, vitamin A, B, C, D, E, kemudian zinc, kuprum, selenium, itu banyak sekali ya. Mangan itu salah satu antioksidan yang bagus sekali. Dan sahabat sehat jangan lupa sumbernya paling banyak ada di mana? Sayur, buah, protein. Ya, jadi kalau kita makannya dengan gizi seimbang, nggak usah khawatir, semua sudah ada di sana. Tidur harus cukup, jangan main WA terus nonton film sampai jam 12 malam. Jadi istirahat harus cukup 7 sampai 9 jam. Ya, kalau itu semua gaya hidup sehat dipenuhi, maka biasanya sambil berdoa harusnya kita bisa melewati pandemi ini secara bersama. Jadi jangan khawatir ya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, Pak Radila, terima kasih untuk pertanyaannya. Dok, apakah aman penderita diabetes dengan penyakit pembawa lainnya mengkonsumsi diabetasol secara rutin nih dok? Iya, kalau diabetasol itu adalah makanan pengganti, itu harus diingat ya. Prinsipnya makanan pengganti. Jadi para diabetesi dan juga sahabat sehat, jangan dibikin sebagai 4 sehat 5 sempurna. Itu sering sekali. Jadi dari sini harus disosialisasikan bahwa produk ini adalah makanan pengganti. Karena produk ini bukanlah susu. Wujudnya susu tapi bukan susu. Produk ini adalah makanan pengganti. Jadi dia menggantikan makan. Kalau sahabat sehat sudah makan lengkap, maka produk ini tidak dipakai. Tapi kalau sahabat sehat tidak makan sebagai pengganti sarapan, misalnya, dok, ini kan saya mesti kerja dok, udah kebiasaan di rumah bangunnya agak siang, terus saya terburu-buru, nggak keburu nih siapin sarapan, maka saya boleh nggak sarapan menggunakan produk ini bersama dengan roti gandum? Boleh, karena dia pengganti sarapan pagi yang biasanya nasi uduk, kemudian bakmi goreng. Nah, si bakmi goreng dan nasi uduk jangan dipakai. Anda kalau mau pakai makan pengganti ini, Anda boleh. Jadi Anda pakai makanan pengganti ini, misalnya dengan apel 1 dengan produk ini. Atau Anda menggunakan produk ini ditambah lagi dengan roti gandum selembar. Misalnya boleh, nanti tanya sama dokternya, saya maunya produk ini aja deh dok, saya nggak mau makan nasi, nggak keburu, atau pagi-pagi kalau makan nasi perutnya nggak enak, nah boleh ya. Atau yang kedua, sahabat sehat pas lagi badannya nggak enak, terus lagi flu, kalau nelen itu kok nggak enak ya dok, rasanya semuanya pahit, saya nggak bisa makan, lehernya sakit, saya nggak bisa makan, saya mau minum aja, minum susu kayak gitu, boleh nggak? Boleh.
Jadi Anda sebagai bahan makanan pengganti, karena dalam satu saji kalorinya kira-kira 260 kalori. Jadi sudah tertakar sebenarnya dokter ya. Benar. Dari takarannya tadi yang mungkin sudah direkomendasikan ya oleh dokter. Nah ini tergantung, tadi menambahkan ya boleh tergantung kebutuhan kalorinya. Karena ini udah jelas, yaitu satu takaran saji dengan menggunakan 4 sendok takar dari diabetasol itu kandungan dari kalorinya hanya 260. Jadi dapat dijadikan sebagai meal replacement. Bener banget dokter ya ini ya. Makanan pengganti. Simple gitu kan. Jadi orang mungkin buru-buru biasanya nggak sarapan pagi ya dokter dan ya. itu nggak boleh loh pada diabetes sih. Bahaya ya dokter tetap ya. harus sarapan. Jadi nggak boleh nggak sarapan, nggak boleh. Dok saya takut gula saya tinggi. Terus dia skip sarapan, nggak boleh. Apalagi terus minum obat, wah bubar gerak. Nggak boleh ya. Nggak sempet, jadi mungkin lebih gampang. Tapi Lebih salah gampang. satunya alternatifnya tadi ya dok, meal replacement mungkin bisa menjadi salah satu alternatif untuk para diabetes yang sangat aktif masih untuk melakukan aktivitas harian. Mungkin berangkat ke kantor nggak sempet, mungkin siapin makanan yang tadi sesuai dengan takaran. Tetapi dengan menggunakan diabetasol menjadi salah satu alternatif untuk makanan pengganti sahabat sehat di rumah dan juga untuk diabetes yang ingin buru-buru ke kantor tetapi ingin juga untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik. Oke nih dokter, ini ada pertanyaan terakhir nih sudah didapatkan oleh Windra Tiningsih. Terima kasih atas pertanyaannya, yaitu dok, apakah boleh orang yang sakit diabetes menggunakan gula pasir nih dok sesekali? Karena kan dokter bilang kan sweetener, diharapkan apakah juga mungkin sweetener ini boleh nggak sih tiap hari dan harus diselang-seling dengan penggunaan gula pasir, atau misalnya boleh atau tidak juga tadi mungkin pertanyaannya. Gula pasir boleh. Jadi buat diabetes sih gula pasir masih diizinkan oleh WHO dan American Diabetes Association sebanyak 5% dari total kalori. Jadi masih tetap boleh diberikan, tapi biasanya kalau kita tanya 5% berapa banyak sih dok dari total kalori? Kan tiap orang kalorinya beda. Yang paling mudah sebatas bumbu. Jadi boleh dipakai ya sahabat sehat, jangan khawatir ya. Nah prinsipnya kalau saya supaya nggak pusing, pokoknya kalau mau buat minum, kopi, teh, sudah langsung pakai aja sweetenernya, selesai. Jadi nanti kita makannya bisa bebas dalam arti rasanya kita tahu di situ kan ada gula. Nanti ketoprak Anda lihat bikinnya dari gula merah itu dipotongin. Kemudian gado-gado juga pasti ada gula. Nanti kepengen makan sambal terasi kan dikasih gula juga. Sedikit ya sebagai pemanis dan lebih enak ya biasanya. Atau nanti ada bumbu, ada ayam bakar madu. Kan kepengen kan? Nah itu boleh, jadi monggo aja dipakai. Yang penting dari minumannya sudah menggunakan sweetener, jadi aman sekali ya. Jadi dengan konsumsi untuk tambahan tadi ya dokter ya, untuk sweetenernya ini dapat dikonsumsi juga sebagai alternatif pengganti gula pasir, walaupun memang diperbolehkan tadi hingga 5% dari total kalori harian. Diabetasol sweetener tadi yang sudah kita bicarakan dari tadi sebagai gula pengganti diabetes dengan kandungan sukalosa dengan 0 kalori sehingga tidak meningkatkan kadar gula darah dengan rasa yang lebih enak atau tidak mengubah rasa dari makanan ataupun minuman yang diberikan sweetener tadi. Dan juga pemanis alami ini dan stabil pada suhu panas sehingga aman dikonsumsi bersama teh, kopi, jus ataupun menjadi salah satu bumbu masak tambahan lainnya. Kira-kira mungkin itu yang kita bisa sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan untuk Dr. Ida yang sudah hadir untuk memberikan informasi khususnya untuk para diabetesi dan juga untuk sahabat sehat yang akan menghadapi era new normal ya dokter ya tadi. Diharapkan kita semua selalu sehat ya dok ya. Harus selalu sehat. Salam sehat dari saya Dr. Adrian Devita dan juga dari Dr. Ida Gunawan. Salam sehat. Sampai ketemu ya. Harus selalu sehat. Sampai ketemu. Terima kasih.